Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Aditya Wiguna. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan sekarang sedang berada pada semester 4 dan juga pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fokusnya pada program studi ilmu administrasi negara atau yang sering disapa sebagai Public Administration. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyaksikan sebuah video yang bertemakan sikap dan keteladanan pemimpin di era masa kini. Hal ini saya lakukan demi memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Hajah Laksminarti pada mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan ini pula, saya akan mengambil tokoh publik yang akan menjadi tokoh pemimpin dan menjadi contoh pada tugas saya kali ini. Tak lain dan tak bukan, tokoh yang saya pilih adalah Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir lahir pada tanggal 30 Mei tahun 1970 dan beliau adalah Menteri BUMN Indonesia yang ke-9. Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebelum menjadi seorang menteri, beliau adalah seorang pengusaha dan pendiri dari Mahaka Group, yang dimana kita tahu bahwasannya Mahaka Group merupakan perusahaan induk yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Bank Dunia juga menilai bahwasannya BUMN Indonesia di bawah asuhan oleh Erick Thohir berperan penting dalam mengatasi pandemi COVID-19, terutama dampak yang sangat besar terjadi pada ekonomi Indonesia itu sendiri. Dalam laporan terbaru pada tanggal 6 April tahun 2022, peran BUMN dinilai sangat membantu meringankan beban masyarakat, antara lain memberikan subsidi listrik kepada 30 juta pelanggannya. Bahkan BUMN Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir itu sendiri mampu memproduksi prototipe ventilator, masker, dan juga beberapa perusahaan dari BUMN Indonesia itu sendiri mampu menciptakan vaksin buatannya sendiri. Perusahaan BUMN ini sendiri juga tercatat memberikan bantuan pada penduduk sehingga tahan pada guncangan yang terjadi pada skala pandemi COVID-19 ini. Demi mengatasi kesulitan ekonomi dan juga membantu menyediakan lapangan pekerjaan, BUMN mampu berkontribusi dengan pemerintah terkait keperluan masyarakat itu sendiri. Adapun pendapat dari dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, yaitu Ibu Poppy Sulistianing Winanti, menilai bahwasannya apresiasi dari Bank Dunia tersebut sudah selayaknya memang diberikan kepada Bapak Erick Thohir. Hal itu menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN menjadikan kontribusi yang baik bagi beliau. Bisa juga menunjukkan bahwasannya BUMN Indonesia menjadi lebih maju, makmur, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Adapun agenda yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir terkait mendorong peran BUMN itu sendiri terhadap pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama ada hilirisasi SDM. Hilirisasi SDM dan juga yang kedua ada potensi ekonomi digital, sistem finansial kompetitif, friendly, dan pertumbuhan profesional. Keempat, agenda ini juga termasuk dari salah satu rencana yang dicanangkan oleh Bapak Erick Thohir. BUMN juga menunjukkan peran strategis dalam perusahaan infrastruktur lain seperti halnya membangun jalan tol, beberapa bandara, bahkan pelabuhan, jalur stasiun kereta api, dan juga melaksanakan program 35 gigawatt yang menciptakan harga BBM di Papua kini sama dengan yang ada di Pulau Jawa. Hal ini meningkatkan percepatan pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi Indonesia serta membuka akses wilayah sehingga memperlancarkan distribusi jasa dan barang. Di sini saya akan memberikan contoh konkret peran dari BUMN itu sendiri terkait peristiwa COVID-19 ini di bawah kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir. BUMN kini terlibat dalam program PEN, yaitu program yang menyalurkan kredit kepada UMKM dan juga koperasi, serta melakukan penjaminan kredit modal. Kredit modal ini sendiri diberikan kepada UMKM dan juga koperasi dengan plafon sampai 10 juta. Disalurkan juga kredit usaha rakyat atau yang disingkat sebagai KUR oleh perbankan dari BUMN itu sendiri dengan plafon sampai 500 juta.
Bunga kurs sendiri sangat rendah sebab hal ini disubsidi oleh pemerintah itu sendiri. Penjaminan kredit modal kerja UMKM dilaksanakan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo sampai dengan plafon penjaminan 10 miliar dengan bunga subsidi. Bahkan sementara itu, untuk korporasi penjaminan kredit modal kerja mulai dari 10 miliar sampai dengan 1 triliun dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan juga PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PII. Kedua lembaga tersebut merupakan Special Mission Finance atau SMV di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki penjaminan sovereign guarantee dan didukung peningkatan kapasitas melalui PMN. Kedua contoh di atas merupakan peran BUMN untuk mendorong dunia usaha berputar yang akan meningkatkan supply sekaligus demand bahan baku dan juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Diharapkan bahwasannya BUMN mampu menjalankan perannya secara maksimal dan juga teladan, yang dimana dimanfaatkan fasilitas serta diberikan penuh tanggung jawab sesuai dengan arahan yang sudah diamanatkan. Sekian video ini untuk memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan. Saya Tommy Aditya Wiguna mengucapkan terima kasih dan